semuanya menjadi bagian dari alat pelayanan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya semua ibadah ini boleh berjalan hingga selesainya nanti. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami doakan. Dan kita akan angkat pujian Mazmur ya. Kita akan membaca Mazmur 145 ayat 8 sampai ke 14. Mazmur 145 8 sampai ke 14. Mari kita membaca Mazmur ini selayaknya orang bermazmur. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Sekian kita telah membaca Mazmur. Sebelum kita masuk ke firman, kita akan sambut satu pujian. Sampai menembus Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita mohon hikmat daripada Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Benar Bapa, di antara bangsa-bangsa kami menaikkan syukur dan senantiasa bermazmur bagimu. Karena kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami dalam berbagai rupa keberadaan kami, pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan. Kami mohon tuntunan hikmat Allah melalui Roh Kudus, memenuhi kami dalam perenungan sabda-Mu,
setiap kami yang terhubung dalam platform Zoom ataupun melalui YouTube, kiranya kuasa-Mu yang memenuhi kami dan juga perangkat-perangkat yang menunjang ibadah ini, begitu pula dengan hamba-Mu ini dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Kami percaya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melengkapi. Bersabdalah ya Tuhan, hati kami terbuka untuk mendengarkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada ibadah keluarga malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, kiranya kita yang mendengarkan dikuatkan oleh pembacaan firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini sesuai dengan jadwal pembacaan firman Tuhan dari Sabda Bina Umat, terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 34 sampai ayat 43. Kisah di dalam Sabda Bina Umat diberikan tema Allah mengasihi semua orang. Bapak Ibu, saya mengawali perenungan firman ini, saya mencoba untuk kembali mengingatkan kita dan juga mensyukuri bahwa kehidupan bergereja kita masih eksis, masih nyata. Kita bersyukur GPIB Jemaat Maranatha dengan pembagian 4 wilayah telah hadir di kota Surabaya yang data statistik pada tahun 2019 menyebutkan berjumlah 3 juta jiwa. Kita bersyukur karena juga terhimpun dalam suatu rumah bersama yang bernama GPIB. Yang sampai hari ini GPIB memiliki 326 jemaat dan 292 pos pokes tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan juga bagian barat. Kita juga bersyukur atas Indonesia yang berpenduduk 267 juta jiwa, terdiri dari 714 suku yang tentu di dalamnya ada berbagai macam etnis, agama, bahasa, dan budaya. Bapak, Ibu, Saudara, dengan menyadari fakta ini, kita sadar bahwa kita menjadi bagian dari sebuah bangsa yang besar, yang hidup secara bersama di tanah air yang sama.
kita telah menjalani hidup bersama itu. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah hidup secara bersesama? Di tengah kehidupan bersama dan bersesama ini, gereja dan juga kita orang percaya tetap terpanggil untuk tidak berhenti melakukan tugasnya, yakni mewartakan Injil. Tentu kemudian muncul pertanyaan lagi, bagaimanakah mewartakan Injil di tengah kehidupan yang bersesama, di tengah kehidupan pluralitas kemajemukan ini? Maka Bapak Ibu Saudara, hal ini berkaitan dengan teks pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul, di mana Lukas menceritakan Roh Kudus yang dicurahkan itu memampukan para murid-murid untuk kemudian bersaksi mewartakan Injil. Sehingga banyak orang menjadi percaya dan kemudian bertobat, beroleh keselamatan. Orang-orang percaya yang pertama ini semuanya adalah orang-orang Yahudi. Kita ketahui orang Yahudi menjalankan aturan Taurat yang telah berurat akar dalam kesehariannya. Sehingga bukanlah hal yang mudah untuk kemudian merubah paradigmanya, pola pikirnya, yang meskipun telah memberi diri sebagai orang Kristen, namun mereka tidak serta-merta memisahkan diri dari tradisi keyahudiannya yang sudah dilakukannya sejak lama. Dalam pasal 10, pasal pembacaan kita, terdapat kisah pertobatan yang penting. Karena pertobatan ini dari seorang non-Yahudi pertama, yaitu Cornelius, seorang berkebangsaan Italia yang pada saat itu menjadi perwira ditugaskan di daerah Kaisarea, daerah dari pelayanan Filipus. Cornelius ini digolongkan sebagai seorang kafir. Namun, Lukas mencatat kehidupan Cornelius dan seisi rumahnya mengakui untuk beribadah kepada Allah. Bahkan, kalau melihat di ayat sebelumnya, tercatat bahwa malaikat menyampaikan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Selanjutnya dikisahkan, malaikat menyampaikan pesan untuk pergi mencari Petrus. Nah, di sini Allah bukan saja ingin menyatakan maksudnya kepada Cornelius, namun pemilihan Petrus merupakan suatu maksud Allah yang memanggilnya untuk suatu tugas tertentu, tugas khusus. Petrus yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus dalam penglihatan yang dinampakkan kepadanya secara sadar, ada di ayat-ayat pembacaan sebelumnya, bahwa Allah menyediakan hidangan kepada Petrus, yang ia anggap hidangan itu haram atau najis, untuk dimakan sebagai seorang Yahudi. Sampai kemudian di ayat yang ke-15, Allah pun berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Lukas mencatat 3 kali hal ini terjadi. Ini menunjukkan suatu pengulangan yang sangat penting, extremely. Petrus pun kemudian masih mempertanyakan, kalau ini betapa pentingnya, lalu apa makna dari penglihatan yang tidak biasa? Bahkan penglihatan itu sangat bertentangan dengan pandangan hidup yang selama ini ia pahami. Sampai pada akhirnya, Petrus kemudian bertemu dengan Cornelius di pembacaan kita. Di rumahnya Cornelius menceritakan bagaimana Allah menampakkan diri kepadanya. Sehingga Cornelius dan seisi rumahnya telah siap untuk mendengarkan apa yang Allah ingin nyatakan melalui Petrus. Maka dengan demikian, sadarlah Petrus akan makna dari penglihatannya. Di ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36, saya mencoba untuk menyederhanakan perkataan Petrus ini. Petrus berkata, sekarang saya sungguh mengerti bahwa Allah tidak mengasihi satu kelompok lebih daripada kelompok lain, tetapi Allah dengan senang hati menerima semua orang yang beribadah kepadanya dan melakukan hal-hal yang benar. Ia tidak peduli dari bangsa manapun orang itu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hal keselamatan, Allah
tidak membedakan orang. Allah mengasihi semua orang. Keselamatan adalah untuk semua, universal. Berdasarkan juga dari amanat agung Yesus sendiri. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jelas Allah menunjukkan suatu kesamarataan. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-37 sampai ayat 43, Petrus kemudian semakin dicelikan, semakin tersadar bahwa betapa Allah ingin Injilnya diperdengarkan, diwartakan, dibagikan juga kepada bangsa lain, kepada semua orang. Untuk itu maka mulailah Petrus, di ayat 37, mulailah Petrus untuk mengabarkan Injil kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Ia menceritakan tentang pekerjaan Yesus yang telah memberi kemerdekaan bagi mereka yang terbeban sakit penyakit, kemerdekaan bagi mereka yang dikuasai iblis, dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Bahkan kematian Yesus di kayu salib telah memberi kemerdekaan bagi semua makhluk untuk dapat beribadah secara langsung kepada Allah. Dan dengan kebangkitan Yesus Kristus, menjadi suatu semangat kekuatan iman bagi orang percaya. Yesus kemudian memilih, memanggil, mengutus para murid untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa dan menyiarkan berita bahwa Yesuslah yang diangkat oleh Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan yang mati. Tidak hanya sebagai hakim, Petrus mengabarkan bahwa Yesus sebagai seorang pelepas yang menganugerahkan pengampunan kepada semua orang yang menaruh iman kepada Dia. Jika orang percaya kepada Yesus, maka melalui Yesus itulah Allah mengampuni orang itu dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara, perenungan dari pembacaan teks Alkitab kita ini bahwa Petrus dalam kerangka berpikir awalnya memandang perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu tembok pembatas untuk kemudian mengotak-ngotakkan manusia, menyekat-nyekat manusia, memisah-misahkan, mengharamkan perbedaan, penuh prasangka, dan kemudian tidak dapat menerima perbedaan itu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya menyambung dari realitas kemajemukan yang sempat saya angkat menjadi pengantar khotbah tadi, begitu pula konteks kehidupan kita hari ini sebagai Indonesia yang sangat beragam. Kemajemukan itu sangat dekat dalam keseharian kita, bahkan selalu nampak hadir di depan mata. Lalu marilah kita mencoba untuk kemudian mengingat-ingat kembali bagaimana keseharian kita selama ini, bagaimana kehidupan kita bersesama selama ini. Adakah kita termasuk yang hidup dengan membangun tembok pembatas itu? Melihat realitas perbedaan dengan penuh penghakiman? Atau menganggap diri sebagai yang pantas, sementara yang lain dicap sebagai yang tidak pantas? Atau juga mungkin ternyata kehidupan kita sudah mulai untuk membangun jembatan-jembatan melampaui batas-batas perbedaan itu. Mari kita renungkan pelaku kehidupan kita selama ini sejauh mana, seperti apa. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Petrus dikisahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapatkan penglihatan, Roh Kudus menuntun Petrus untuk memandang dengan cara Allah memandang. Ini menjadi suatu titik terang yang menyadarkan. Roh Kudus itulah yang kiranya juga memenuhi hati dan pikiran kita untuk melihat dengan cara yang Allah kehendaki. Bahwa perbedaan itu bukanlah musuh. Perbedaan itu bukan untuk dibenci. Perbedaan itu bukanlah hal yang suatu yang buruk. Adanya perbedaan tidak perlu dianggap sebagai suatu persaingan. Perbedaan hadir menjadi suatu bentuk kekayaan sehingga tidak perlu berselisih karena perbedaan. Maka jadi jelaslah sekarang ketika kita mampu melihat perbedaan tersebut dengan begitu indah, dengan begitu harmonis, itu karena cara pandang kita menyatu dengan
cara pandang Allah oleh kuat kuasa Roh Kudus. Mari semakin menyadari pentingnya untuk menjaga kesatuan diri kita dengan Allah secara intim. Keintiman kita dengan Allah itu akan sangat berdampak pada pewartaan Injil yang menjadi panggilan bagi setiap orang percaya, yakni saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Petrus diutus untuk menyatakan Allah lewat kesaksiannya kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Dalam kehidupan kita seringkali Allah pun mengutus kita untuk bersaksi tentang kemuliaannya. Kesaksian itu adalah mengabarkan bahwa Allah sungguh mengasihi semua orang. Kasih Allah begitu besar terhadap dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidupnya. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal karena kasihnya bagi dunia ini, untuk mendamaikan dunia ini. Maka bagaimana mungkin kehidupan kita tidak mengasihi seisi dunia ini? Bagaimana mungkin apabila kita tidak menjadi pendamai bagi dunia ini? Jadi ketika keintiman itu menjadikan kita sungguh percaya dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dengan demikian kita pasti dapat juga saling menerima keberadaan yang lain di tengah perbedaan. Bahkan kasih Yesus yang kita rasakan itu menjadi kasih yang kemudian kita dialogkan ketika berjumpa dengan perbedaan-perbedaan yang hadir. Kasih yang memperlakukan perbedaan dengan menghargai, bahkan berkorban, bukan menghakimi, bahkan menindas. Ya, masa pergumulan dunia saat ini di tengah keadaan pandemi, kita semua berada pada situasi sulit. Tidak terkecuali kita semua berjuang untuk bertahan hidup. Namun Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk merasakan kasih karunia Allah. Maka kita turut untuk melanjutkan, mendialogkan kasih Allah tersebut bagi sesama. Mari melihat kepada sebelah kanan, kiri, muka, belakang kita, dengan tidak melihat perbedaan sebagai pemisah. Kita tidak bisa membangun tembok untuk menampung kekayaan kasih karunia Allah hanya bagi diri kita sendiri. Namun mari menjadi saksi-saksi dari kebenaran yang telah terjadi dalam kehidupan kita melalui Yesus yang berkorban untuk menyatakan kasih-Nya. Maka kita juga berkorban membuka pintu pagar dan menyapa dunia dengan kasih Allah dalam nyata dengan tindakan kita. Begitu pula ketika kita dipersatukan dalam kehidupan berjemaat dalam rumah bersama yang bernama GPIB. Kita ingat semboyan GPIB yang tercantum dalam logo GPIB mengingatkan kita tentang identitas kemajemukan itu. Dari timur, barat, utara, selatan yang berkumpul menjadi satu. Tentunya dalam kesatuan yang tercipta itu, maka keragaman itu pun hadir. Gereja saat ini dihadiri beragam suku, ras, tempat tinggal, beragam latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, ekonomi, prinsip hidup, dan lain-lain. Namun dengan cara pikir dari sudut pandang pribadi yang telah disesuaikan dengan kehendak Kristus, tentunya segala keragaman identitas itu menjadi kekayaan tersendiri. Yang tidak menganggap bahwa cara berpikir, cara bekerja, cara melayani, kita harus dengan cara yang sama. Seperti yang saya mau. Harus seperti cara yang saya inginkan saja. Namun mari bersama-sama di tengah berbagai kekayaan cara untuk menaruh, kemudian bersama-sama menaruh pikiran kepada Kristus, sang pemilik pelayanan. Gereja yang terpanggil untuk mencerminkan Kristus adalah gereja yang bersedia hidup bagi orang lain,
bekerja dan berjuang bagi kesejahteraan bersama, bukan hanya sekedar kelompok sendiri. Gereja harus menjadi persekutuan yang terbuka, karena pemilik gereja adalah Allah yang terbuka bagi semua orang. Gereja perlu senantiasa memelihara wajah keramah tamahan Allah dengan ekspresi yang menghargai, menerima, ekspresi yang peduli, bersahabat, dan mengupayakan kesetaraan. Kehangatan ramah tamah ini menjadi tanda kasih Allah yang dihidupi dalam suatu komunitas bersama. Gereja harus berani menerima siapa saja yang datang dalam berbagai keadaan. Setiap orang pun mendapatkan pelayanan yang setara tanpa perlu dibedakan. Kemudian gereja turut terpanggil juga menjadi jembatan-jembatan yang menghidupi dialog perbedaan itu. Bapak Ibu Saudara, firman yang kita renungkan ini telah menunjukkan Petrus dengan cara pandang hidupnya yang lama memutuskan untuk menjawab dengan menolak kemauan Allah, bahkan mengharamkan kemauan Allah yang memintanya untuk makan binatang berkaki 4. Tentu saja kalau mau direnungkan, bahwa tentu saja jawaban ini dapat dikatakan wajar. Ya, karena pengajaran yang telah lama ia dapat dalam kehidupannya mengajarkan seperti itu. Ya, meskipun kita ketahui ada makna tersendiri yang lebih dalam dari ajaran tidak makan binatang berkaki 4. Jadi, mari melihat hubungan kewajaran antara sikap Petrus yang menolak itu dengan dikarenakan ajaran yang ia pahami melalui tradisi secara turun-temurun yang membiasakannya demikian. Nah, sebagai gereja, penting kita mengenalkan, bahkan membiasakan pengajaran yang tepat. Tentunya kita tidak ingin menolak apa kehendak Allah yang sesungguhnya. Hanya karena berbeda dengan kebiasaan cara kita bergereja atau beragama. Penting kemudian untuk mewujud nyatakan panggilan gereja secara programatis dalam bidang PPSDI, Germasa, kategorial, untuk menjadi suatu wadah yang memfasilitasi keterjumpaan dengan beragam perbedaan yang tidak bisa terlepas dari tengah-tengah kehidupan berbangsa. Tentunya ini berkaitan dengan tanggung jawab gereja membina iman jemaat, agar jemaat dapat sungguh mengalami imannya kepada Allah, sehingga beragama tidak hanya sekedar mengikuti tradisi, yang kemudian akhirnya lebih mudah untuk terjebak dalam formalitas agama. Gereja perlu terus-menerus untuk memperbaharui dirinya sesuai dengan kehendak Kristus. Pengajaran gereja yang sedari awal menciptakan dan merawat dialog yang terbuka dengan berbagai lintas gereja, lintas iman, lintas etnis, maka akan mewariskan pandangan hidup yang tidak alergi dengan perbedaan. Bahkan menekankan kasih bagi sesama, menekankan kasih bagi semua. Menjadi gereja yang hadir untuk menjawab tantangan di tengah pluralitas keindonesiaan kita. Menjawab juga tantangan globalisasi baru yang disebut dengan era 4.0, serta menjawab gumuli situasi new normal, yakni dengan menghidupi spiritualitas yang melampaui formalitas agama. Roh Kudus yang akan menolong gereja memahami kehendak Kristus, yang kemudian memerdekakan cara gereja menjadi saksi Kristus. Tidak lagi terpaku dengan kekakuan-kekakuan yang membatasi untuk mengabarkan Injil atau membahasakan Injil dalam kebersamaan. Dengan hidup bersama, kita dapat membangun suatu ikatan kekitaan, yakni kita yang sama-sama takut akan Allah, dan kita yang sama-sama mengamalkan kebenaran, dan kita yang sama-sama dikasihi oleh Allah yang mengaruniakan keselamatan. Begitu pula hari ini, Bapak Ibu. Hari ini tepat di tanggal 19 Agustus 2020, kita memperingati yang disebut dengan Hari Kemanusiaan Sedunia.
Hari ini ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran kepada publik agar dapat menjadi para pelaku kemanusiaan dan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Hari ini keadaan kita sebagai Indonesia dan juga dunia sedang berjuang melawan pandemi. Saatnya lah kita semua untuk saling bantu, saling berperan, saling menyatakan kasih Allah bagi semua orang tanpa batas. Di luar sana, Bapak Ibu Saudara, banyak Cornelius yang sedang menanti-nantikan Allah melalui kehadiran kita. Kita akan diutus secara pribadi, secara bergereja, secara berbangsa. Untuk itu, mari sadari panggilan ini dan selamat bersaksi di tengah kemajemukan kita, karena Allah mengasihi semua orang tanpa mengenal perbedaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kemerdekaan dengan penuh kesadaran untuk merayakan iman di tengah beragam perbedaan. Marilah kita sungguh-sungguh menerima Yesus, dan dengan demikian kita juga otomatis saling menerima yang lain. Firman dan kebenarannya lah yang akan memimpin kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Mengakhiri renungan firman Tuhan ini, sebelum kita merespon dengan kidung, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama dengan tulisan doa dari Bishop Johnson ini. Bapak Ibu bisa mengamati dalam slide yang ditampilkan. Ya, bersama-sama kita mengucapkan doa, tulisan doa dari Bishop Johnson ini. Mari kita mengucap doa bersama-sama. Ya Roh Kudus, pencipta persekutuan, Engkau telah mempersatukan kami di antara bangsa-bangsa dan ras. Pimpinlah kami yang berbeda latar belakang ini ke dalam persatuan iman. Ya Yesus, Juru Selamat dunia, Engkau telah mati bagi umat manusia di seluruh muka bumi. Pimpinlah kami dari kebinasaan kepada keselamatan. Ya Bapa yang kudus, pencipta manusia dari satu orang, tetapi kami membeda-bedakan manusia itu dan memisahkan seorang dari yang lain. Pimpinlah kami dari perpecahan ke dalam persatuan. Lilin dapat berbeda-beda dalam warna, tetapi nyalanya sama saja. Tolonglah kami untuk mengerti bahwa kami semua adalah anak-anak yang telah Engkau kasihi, walaupun kami berbeda secara ras, suku dan budaya, cara pikir dan cara kerja. Dengarlah doa kami demi kesatuan iman karena anugerah-Mu dan kasih-Mu. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita bersaksi memuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Karena kasih-Nya
hidupku, firman kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasihku bersama manusia. Ya, mari kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup di tengah warna apapun kehidupan kami bersyukur di pahit dan manisnya kehidupan kami, kehadiran-Mu selalu nyata menopang, menolong kami. Termasuk di hari ini, ketika persekutuan ibadah keluarga GPIB Jemaat Maranatha Surabaya boleh terselenggara secara virtual dari tempat kami masing-masing. Firman Tuhan kembali diberitakan, kami kembali diteguhkan, diingatkan, kami kembali disadarkan. Betapa kasih-Mu akan dunia ini. Biarlah kami yang boleh disentuh oleh sabda-Mu dapat menyatakan tindakan kasih tanpa mengenal batas. Untuk bersaksi di kehidupan kami secara bersesama. Di syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang tertunduk berdoa bersama. Tuhan, Engkau menghampiri dan menopang dalam segala kondisi, segala kekhawatiran yang kemudian muncul dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kami mempercaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, selalu berjalan keluar bagi masa depan keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Secara khusus kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Ibu kekasih yang namanya kami sebutkan, Bapak Bambang Santoso, Bapak Joni Tulandi, Bapak Wahid Yonatan, Ibu Lena Yonatan, Ibu Devita Siauta, Ibu Daisy Karimona, Ibu Ina Norimarna, anak Victoria Donita Krismanto, anak Ovelius Ormela Kurniawan, serta anak-anak kekasih-Mu yang lainnya dalam kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah di dalam kelemahan ini semakin nyata pula Engkau menjadi Allah, sumber kekuatan, sumber pemulihan. Kami serahkan proses pemulihan kekasih kami, berikanlah semangat sukacita dalam keluarga yang menjadi penopang, pendamping bagi kekasih-kekasih kami. Pertolongan Tuhan kami mohon juga untuk menjaga bagi para anak-anak-Mu, tenaga para medis yang berhubungan dengan COVID-19, kakak kasih Dr. Andre Sugiarto di RSUD Eka Pata Sumba Barat NTT, Dr. Widya di Puskesmas Wonokusumo Surabaya, Dr. Wuri di Rumah Sakit Karangtembok Surabaya, Dr. Ferdinand di Samarinda, Ibu Jeti Kainama, perawat di Rumah Sakit Siloam Surabaya, Ibu Olivia Hai, perawat di Rumah Sakit Pindaan. Di dalam panggilan pengabdian mereka, kasih yang senantiasa mereka nyatakan kepada sesama, kiranya Tuhan juga yang senantiasa untuk melindungi dan menguatkan mereka semua di dalam tugas dan tanggung jawab. Begitu pula dengan adik kekasih kami, Felix Makahekum, yang saat ini sedang menyusun skripsi, beserta juga anak-anak lainnya.
yang berjuang dalam studi, proses tugas akhir, penyusunan tesis, dalam studi mereka. Tuhan, Engkaulah sumber hikmat, kiranya menopang untuk proses pendidikan ini. Begitu pula dengan adik kekasih, Alex dan Yoel, dalam upaya usahanya. Begitu pula juga dengan setiap anakmu yang lain yang sedang berupaya merintis dan memelihara usahanya. Tuhan kiranya memberi jalan terbaik agar mereka semua dapat meraih yang diinginkan, mereka semua dapat memperoleh apa yang dicita-citakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Anak-anak Tuhan yang lain dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, di tengah berbagai kondisi saat ini, yang berada di rantau, yang berada dimanapun Tuhan tempatkan. Engkau yang senantiasa memberkati dalam upaya mereka untuk menghargai kehidupan, memperjuangkan kehidupan. Anak-anak Tuhan yang dalam masa pencarian pekerjaan atau bahkan mengalami kehilangan pekerjaan, Tuhan kami yakin rancangan Tuhan, rancangan berkat. Kobarkanlah semangat bagi anak-anak-Mu, dan kami yakin percaya bahwa janji Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Gereja kami, GPIB Maranatha Surabaya, dalam kehadirannya di tengah bangsa ini, dalam segala keberadaannya, dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi, kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa yang memberi pertolongan dan juga memberi berkat. Ibu Pendeta OH bersama dengan keluarga terkasih dalam pelayanannya, begitu pula juga presbiter bersama dengan keluarga dan jemaat Maranatha terkasih beserta para simpatisan, senantiasa Tuhan kuatkan dalam panggilan pelayanan, panggilan berjemaat. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang terus berupaya untuk menghadirkan keadilan dan damai sejahtera. Tuhan berkatilah negeri kami. Berkatilah setiap kami yang hadir untuk mengisi kemerdekaan di dalam negeri kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikudus namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan masuk dalam percobaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah ungkapan syukur kita kepada Allah, sumber anugerah. Dia telah mencurahkan berkat-Nya dengan berlimpah atas kita. Dengarkanlah nas Alkitab dari 2 Korintus, pasal 8, ayat 12 dan 13, yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain dapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Pada Bapak Ibu Saudara yang berkerinduan, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan masukkan persembahan dalam amplop dan menyerahkan ke kantor gereja GPIB Maranatha Surabaya, kotak yang sudah disediakan setiap hari jam kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu, atau
dapat melakukan transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 0048788744 atas nama GPIB Maranatha Surabaya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus. Firman-Nya Maha mulia dan jalannya tentu. Betapa kasih iman-Nya bagi kita, sangat dan baru menjamah penolong yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa pada Allah. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Kami sadar bahwa seluruh hidup kami ada kisah tentang kasih setia Tuhan. Dan apa yang kami persembahkan sesungguhnya dari tangan-Mu misalnya. Ajarkanlah kami agar dengan kerendahan hati kami senantiasa mengingat untuk bersyukur dan memberitakan kebaikan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Akan berakhir, ada yang sejati akan nyata di dalam kehidupan kita sehari. Kiranya panggilan untuk bersaksi seperti Petrus yang diutus ke dalam kehidupan yang berbeda, yang ia pandang berbeda, begitu pula kehidupan yang mau terus kita saksikan dalam menyatakan bahwa Allah mengasihi semua orang. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 308, bait pertama dan bait kedua. Tuhan Kau kekal Raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar berteguh sampai akhirnya. Di terang bakat kami pandang Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan siap untuk menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Dia main game paling di situ. Terima kasih firmannya. Terima kasih, Maureen. Terima kasih, Maureen. Terima kasih, Maureen. Memberkati. Main game katanya. Selamat di Batam. Yang di Batam, Opung Hitam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Opung Rembulan. Terima kasih khotbahnya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih khotbahnya. Selamat malam, Pak Kaunang. Humoren, Oma Yulia, Pak Budi, Pak Humoren. Vinsa. Selamat malam, Pak Tommy. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Tommy. Selamat malam. Selamat malam Kak Debbie. Pendeta Meti. Selamat malam Pak Priyo. Pak Robert. Iya, selamat malam Ibu Pendeta Meti. Malam, Pak. Dan berkati. Selamat malam Pak Robert Siaan. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabarnya, Jin? Pak Hendrikus Nayum, selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Budia. Humoren. Jakarta ya, orang yang Batam, selamat malam. Sampai ketemu. Pengiring pujian Betsa, selamat malam Betsa. Terima kasih, Kak. Ernest. Selamat malam, Siaan Robert. Selamat pagi. Apa ranking kemana itu Pak Franky? Di Jakarta ya. Terima kasih. Lagi apa Pak Franky? Pak Theo, selamat malam Pak Theo. Malam. Nama orang terima kasih firmannya. Thank you. Selamat malam. Oren. Tano, selamat malam Tano. Semuanya mohon izin, mohon pamit ya. Selamat malam semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Onici, selamat malam. Malam semua ya, saya matikan ya. Ya. Terima kasih. Ya.